Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai autoencoders dan kita akan melakukan review pada loss function dulu karena nanti ini akan dipakai ya untuk menghitung apakah rekonstruksi dari image kita itu bagus atau enggak. Jadi kayak teman-teman kalau pernah lihat ada image yang udah blur gitu kan, kemudian dimasukkan ke AI, kemudian jadi foto yang bagus lagi, atau foto jadul gitu kan yang udah rusak, udah robek-robek, kok jadi foto bagus lagi. Nah gitu-gitulah, atau yang noisy, atau yang udah ya banyak sekali ya, pokoknya itu kayak rekonstruksi ulang dari gambar yang sudah bermasalah lah. Nah biasanya itu pakai autoencoders, atau bisa digunakan untuk yang lain-lainnya, misalkan untuk image classification atau apalagi image captioning mungkin dan seterusnya. Karena inti dari autoencoders itu adalah mengambil representatif dari image. Contohnya misalkan di sini ya, ini ada image 256 kali 256. Nah ini berarti kan ukurannya sebenarnya 256 kuadrat kan, karena kan ini persegi gitu kan, jadi kayak 256 kali 256. Ini ukuran image sebenarnya. Lalu kita ingin kompres, jadi misalkan berapa ya, 16 kali 16, jadi lebih kecil ya, 16 kali 16. Nah 16 kali 16 ini tapi bisa mewakili gambar 256 kali 256. Contohnya ini gambar bunga ya, ini bagus banget, misalkan 256 kali 256. Kemudian kita kompres jadi kecil, tapi ini gambar bunga juga, dan ini bisa merepresentasikan, jadi ini 16 kali 16 misalkan. Nah kayak gitu. Jadi meskipun kecil ukurannya, tapi dia bisa mengcapture hal-hal penting di image tersebut. Nah kemudian kalau kita berbicara mengenai discrete distribution nih, nah berarti kita bisa menghitung KL divergence, ini loss function yang pertama, dengan rumus PI kali log dari PI dibagi QI, kayak gitu. Jadi ketika kita punya dua probabilitas ya, distribution, kita bisa menghitungnya seperti ini. Nah contohnya gimana? Kalau misalkan kita mau image classification, berarti misalkan probabilitas Y yang kita punya ya, kemudian Y topi, Y prediction. Misalkan Y nya itu sebagai P, kemudian Q nya sebagai Y prediction nya, Y topi, kayak gitu-gitu. Jadi yang Y asli kan paling nilainya 1 atau 0 gitu kan. Nah yang ini kan bisa 0,8, 0,6 gitu-gitu. Jadi nanti tinggal dihitung pakai rumus KL divergence ini. Kemudian kalau cross entropy gimana? Kalau cross entropy, oh ya ini kenapa ada summation? Jadi ada summation ini karena kan data kita nggak cuma satu, pasti ada banyak. Nah nanti kita hitung KL untuk data pertama, data kedua, image, misalkan image ya, ada 100 image ya, berarti sampai 100. Sama yang ini juga, ini ada sigmanya. Nah kemudian PI dan log QI, bedanya apa sama yang KL? Kalau KL itu di sini ada PI-nya ya di atasnya, terus dibagi kayak gini. Tapi kalau di cross entropy nggak ada, langsung gini aja. Kemudian dikasih minus di awalnya. Nah kalau kasusnya Bernoulli, jadi datanya cuma satu gitu kan, nggak banyak. Nah kalau ini kan banyak nih ya, tadi pakai KL divergence atau cross entropy. Nah kalau datanya cuma satu ya, tinggal cross entropy dari probabilitas yang pertama, kemudian 1 min A, probabilitas yang kedua 1 min B. Contohnya Y topi, Y nya misalkan 1, Y topi nya 0,8, berarti 1 min Y itu berarti ya 1 min 1 sama dengan 0, 1 min Y topi berarti 1 min 0,8 sama dengan 0,2. Jadi selama kita udah punya ini, kita bisa ngitung kan. Jadi misalkan ini A, ini B, berarti ini 1 min A, ini 1 min B gitu. Nah jadi kemudian kita jabarkan aja. Ini kan sebenarnya cross entropy biasa ya, cuma nggak ada summarize-nya karena cuma dua kondisi aja kayak gitu. Berarti ini sebagai PI, kemudian ini sebagai QI. Ini PI, ini QI. Oh sorry ya, yang harusnya yang dikotakin ini aja ya, nggak sampai lognya kayak gitu. Kemudian continuous distribution. Kalau continuous ya sama persis rumusnya. Nih ya, P log P dibagi Q sama kayak tadi atas nih. Sama kayak ini kan. Cuma bedanya
kita nggak pakai sigma tapi pakai integral. Kita pakai integral karena dia adalah continuous. Nah, kalau integral pasti kasih dx ya, karena kita probabilitas dari x ya dx, kalau probabilitas dari z ya dz, gitu-gitu aja diganti ininya, tandanya. Lalu kalau continuous distribution, kita juga bisa pakai multivariate Gaussian. Nah, nanti kalau ini ada x ya, itu ada probabilitas bersyaratnya dengan x itu berada di distribusi normal dengan rata-rata mu dan standar deviasi sigma. Nah, ini seperti rumus distribusi normal biasa kok ini. 1 per determinan 2pi sigma pangkat setengah. Pangkat setengah itu kan akar ya. Ini dalam bentuk metrik aja penulisannya, jadi agak beda. Ini kemudian eksponensial min setengah x min mu, kemudian ditranspos dikalikan dengan sigma pangkat min 1 dikali x min mu lagi. Ini kalau di dalam distribusi normal biasa, yang bagian ini itu sama dengan ini, eksponensial min setengah x min mu kuadrat kemudian bagi sigma. Ini kan sama kayak distribusi normal biasa, cuma dalam bentuk metrik, makanya ada transpos dan ini ditulis 2 kali x min mu nya, kemudian sigma pangkat min 1 itu kan ini kayak gitu. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai autoencoder arsitekturnya. Yang pertama kita punya input nih, input layer. Ya, ini ada input layer, ada glitch ya barusan kalau teman-teman lihat recording. Ini ada input layer, kemudian ada encoder layer, dan latent code, decoder, reconstruction. Nah, jadi si Z ini adalah representasi dari si X ini sebenarnya. Jadi kalau kalian udah dapat Z, kalian bisa melakukan tas-tas yang lain, misalkan klasifikasi, kemudian misalkan apa lagi ya, image captioning, kemudian misalkan untuk tadi merekonstruksi ulang foto yang jelek, kayak gitu-gitulah. Tapi di sini kita juga ada layer reconstruction, artinya ini kayak untuk contoh aja sampel. Jadi ini nggak terlalu penting, kalau kita buang juga nggak apa-apa. Sama decodernya. Yang penting kita sudah bisa mendapatkan latent code nanti. Kunci paling utamanya. Nah, jadi X itu berdistribusi P ya. Tergantung P-nya itu apakah normal, apakah nanti yang binomial kayak tadi atau Bernoulli. Kemudian di encoding ini maksudnya Z itu dihitung dari fungsi F0 dikalikan dengan X. F0 itu ini, X itu kemudian ini. Tapi karena ini di neural network, jadi fungsi dari ini, theta, ini berbentuk weight ya nanti. Kemudian decoding itu X tilde, itu sama dengan G. Ini apa sih? Pi ya? Dari Z. Ini, fungsi dari ini. G kemudian dari Z ya, sesudah dari sebelum, kayak gitu. Kayak gini juga, sesudah dari sebelum, sesudah dari sebelum, kayak gitu. Jadi Z dihitung dari F0 dari X, bukan F0, F theta dari X, kemudian X tilde atau output kita itu dihitung dari G. Apa sih? Ini apa ya nyebutnya? Saya P aja lah ya. Kalau salah nanti dikoreksi. G P dari Z. Kemudian seberapa akurat ini model kita, seberapa bisa mengcapture latent code ini, mengcapture input kita. Ya kita tinggal hitung X kemudian dan X tilde. Jadi kita bandingkan output dengan input. Nanti kita akan melihat apakah ini representasinya udah bagus sebagai jembatan gitu. Nah, how to define D, X, dan X tilde itu tadi ya, kita bisa pakai macam-macam. Misalkan kita pakai L2 distance. L2 distance itu pakai Euclidean distance. Nah, rumusnya ini ya. Setengah, kemudian X min X tilde, dari ini simbol 2, ini sebagai L distance, lalu dikuadratkan. Ini kan sama aja, sama setengah, kemudian akar dari ini ya, X, I, kemudian dibagi X, I tilde kuadrat, tambah bla 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 bla, sampai misalkan XN, kurangi XN tilde kuadrat. Jadi dikuadratkan semua ini ya, untuk semua data, gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, sampai gambar terakhir, kemudian diakar, kemudian dikalikan setengah, yaitu kayak jarak Euclid biasa ya. Kemudian yang ini, kalau kita mau pakai yang lain, misalkan dx, x tilde-nya itu pakai cross entropy. Jadi cross entropy dari x, kemudian 1 min x, x tilde, 1 min x tilde. Ya kayak tadi yang A kurang A sama B. Kemudian yang satunya itu adalah 1 min A, 1 min B. Nah, jadi cross entropy dari ini kayak tadi. Kayak yang atas. Ini rumusnya ya.
Oke. Nah, jadi karena kita Bernoulli, makanya rumusnya kayak gini. Tapi karena banyak ya, bisa jadi gambarnya banyak, maka kita kasih sigma di awalnya. Jadi sigma I1 sampai D. Jadi kita kayak apa? Punya datanya sebanyak D. Kemudian XI log dari XI tilde ini kayak misalkan P log Q gitu kan. Kemudian minus ini kan karena memang dari awal kita punya rumus minus. Ini kita punya minus dan P log Q. Ya gitu, jadi P-nya itu adalah sebagai X dan Q-nya sebagai X tilde. Ini sama ya, ini P-nya, ini Q-nya gitu. Nah ini X dan X itu 0 sampai 1 karena dia itu probabilitas, bukan X yang nilainya bisa continuous berapapun, tapi dia probabilitas. Nah, the goal of autoencoder is getting latent code tadi saya bilang. Jadi autoencoder itu bisa undercomplete dan overcomplete. Kalau undercomplete itu berarti digunakan untuk mengekstrak important feature ya, kayak compression dari input tadinya 254 kali 25 pixel jadi 16 kali 16 pixel. Nah, kalau misalkan decodernya itu linear, maka kemudian lossnya itu MSE, maka mirip dengan PCA atau Principal Component Analysis hasilnya. Kalau misalkan kita pakai arsitektur autoencoder yang undercomplete, kemudian decoder itu yang ini ya, ini pakai fungsi linear, fungsi aktivasinya. Kemudian dia juga pakai loss functionnya MSE, bukan cross entropy, bukan KL divergence, bukan multivariate Gaussian kayak gitu. Jadi nanti hasilnya akan mirip PCA. Kalau overcomplete berarti yang yang kanan ini ya. Overcomplete itu yang neuron ini misalkan M, ini D, berarti nilai M kurang dari D gitu. Karena nilai dari latent code-nya itu lebih banyak daripada nilai dari input neuronnya. Kalau ini M lebih besar dari D, artinya input dari input layernya itu lebih besar daripada latent code-nya. Nah, biasanya dipakai yang ini ya. Kalau overcomplete bisa dipakai, tapi harus ada regularisasi. Contohnya apa? Mematikan node-node-nya. Contohnya node yang di sini dimatikan, di sini matikan, di sini matikan, kayak dropout gitu loh. Kalau teman-teman tahu di neural network. Oh ya, habis ini kita bahas parse autoencoder. Jadi kita cukupkan videonya sampai sini dulu. Nanti kita ke Python dulu ya, teman-teman, untuk autoencoder yang standar. Oke, jadi di sini kita akan melakukan coding mengenai autoencoder yang standar dulu ya. Nanti kita akan masuk ke yang sparse dan juga denoising. Nah, jadi di sini pertama kita perlu beberapa hal, yaitu TensorFlow, lalu Keras, ya ini untuk inilah ya, untuk deep learning-nya nanti atau neural network biasa juga bisa, atau bisa pakai convolutional layer, kemudian NumPy, ini untuk ya mungkin perkalian metrik, kemudian mengubah atau scaling down yang tadinya misalkan image size-nya itu 255 range dari pixelnya, mungkin di downscale dan sebagainya. Ya ini untuk pengolahan data array lah ya. Matplotlib digunakan untuk ini visualisasi, kemudian math ini untuk ya misalkan operasi matematik aritmatik atau geometrik. Contohnya perkalian, perpangkatan, log, kemudian modulo, dan seterusnya. Nah, pertama kita butuh ini dulu, um, dataset. Nah, dataset kita misalkan ambil dari si Varten, si Keras. Teman-teman juga bisa pakai CSV sendiri. Nanti misalkan datanya, bisa CSV, tapi jarang ya. Data gambar sudah terekspor jadi CSV, tapi biasanya dari gambar. Nah, teman-teman bisa dari gambar sendiri, kemudian dimasukkan ke folder, lalu di dalam folder itu kita pakai library OS, kita looping. Setelah di looping, gambarnya satu persatu kita panggil pakai library Pillow atau Pil. Lalu kita juga bisa pakai CV2, OpenCV. Lalu kita konversi tadinya misalkan ukurannya macam-macam kita standarisasi. Contohnya 32 kali 32, 16 kali 16 pixel atau yang lain lah. Habis itu ya sudah, nanti kalau sudah masuk ke dalam Python-nya, sudah dikonversi dengan range image yang sama, kemudian ditransformasi aja tadi pakai Pillow atau dengan dikombinasikan dengan CV2, nanti bisa didapatkan suatu metrik representasi dari suatu image-nya. Misalkan uh, pixelnya ukurannya 255 kali 255, kemudian di reshape jadi 32 kali 32. Nah, nanti kan setiap kotak pixel itu kan ada nilainya, misalkan 7. Range-nya pasti 0 sampai 255 kalau RGB. Nah, misalkan 17 atau 105. Nah, nanti tinggal
distandarisasi biar range-nya menjadi min 1 sampai 1 atau 0 sampai 1. Habis itu nanti tinggal dibuat dikonversi ke NumPy. Itu kayak gitu. Nah, tapi kalau di sini kan saya pakainya dataset dari Keras ya. Jadi otomatis sudah menjadi kayak array gitu. Nah, tinggal diambil aja Xtrain dan Xtest. Tinggal kayak gini. Kalau teman-teman mau latihan bisa pakai datasetnya dari Keras dulu. Tapi kalau punya data sendiri ya tadi seperti yang saya jelaskan tadi caranya kayak gitu. Nah, kemudian ini yang saya bilang, kita harus konversi menjadi range-nya misalkan 0 sampai 1 biar apa? Biar komputasinya ringan. Toh sama kan, misalkan yang 255 itu dibagi 255 jadi 1. Misalkan yang tadinya 200 dibagi 255 misalkan 0,8 berapa gitu. Ya kalau dikalikan ulang kan nanti balik lagi ukurannya ke awal. Jadi eh, ini nggak akan merubah gambarnya ya, cuma membuat lebih rapat aja ininya angka piksel-pikselnya. Tapi gambarnya kalau dilihat secara mata manusia nanti akan tetap sama. Nah, kemudian kita ya tadi ngubah dari ukuran aslinya menjadi range 0 sampai 1. Habis itu kita bagi, karena kita kan nggak mungkin training tanpa data validation. Nanti terjadi overfitting kan. Makanya kita bagi misalkan 5.000 data pertama dijadikan data train. Kemudian misalkan ini saya nggak tahu ya seberapa panjang Keras, saya lupa. Misalkan Keras dataset untuk si Varten ada 7.000 data misalkan. Nah, berarti 2.000 datanya untuk si validation kayak gitu. Teman-teman bisa pakai hold validation mau 80-20%, 90-10%, bebas. Habis itu kita bisa ubah jadi grayscale, dikalikan tadi kan ada RGB ya, ada 3 channel warna, kemudian kita bisa kalikan dengan angka ini untuk menghasilkan sebuah gambar grayscale. Tujuannya apa? Untuk dikonversi ke grayscale. Lah karena ini tutorial, jadi biar runningnya cepet gitu, eh, saya ubah jadi grayscale. Tapi kalau teman-teman memang butuh gambar yang berwarna ya jangan di grayscale kan ya, biarin aja. Oh ya, kemudian kan kalau RGB itu kan misalkan nih dataset saya 32 piksel kali 32 piksel panjang lebarnya. Kemudian harusnya kan 3 channel RGB gitu kan. Tapi karena saya grayscale maka jadi saya ubah jadi 1 gitu. Makanya perlu di rescale, di reshape, sorry. Ya. Nah, kemudian setelah gambar saya sudah selesai di konversi ya menjadi seragam ukurannya 32 kali 32 dan juga nilainya 0 sampai 1. Kemudian juga cuma punya 1 channel yaitu black or white. Jadi kita bisa melakukan visualisasi. Di sini contohnya saya mau ngevisualisasi 20 gambar. Nah, ini kita bisa pakai subplotnya si Matplotlib biar nggak terlalu besar ya gambarnya. Nanti kita bisa atur mau berapa kolom, berapa baris. Ini ada 4 baris, 5 kolom dengan figure size itu berarti kita mau seberapa lebar kanvas kita. Kemudian kita pakai Revel ini buat ngelooping ya. Nah, jadi kita looping gambarnya satu persatu. Ini di squeeze itu artinya kita kayak hilangkan salah satu dimensinya, dimensi ini. Karena kan kalau ngeplot kita cuma butuh panjang dan lebar ya, nggak perlu kayak 3D gambar. Kayak gitu, makanya kita squeeze. Habis itu kita lihat labelnya satu persatu. Nah, pakai ini ya, nama ininya, indeksnya. Nah, kemudian kita si mapnya grayscale. Nah, kalau teman-teman RGB ya tinggal nanti disesuaikan. Kemudian kita axis-nya kita off-kan, biar nggak ada sumbu X sumbu Y gitu. Karena ini bukan angka. Nah, kemudian kita show. Ini hanya untuk inilah ya, adjusting dari gambarnya biar lebih spasinya lebih berjarak dan sebagainya. Nah, ini ada gambar kuda, car, kemudian apalagi saya juga susah mengenal ini burung, ini truk, ini kodok, dan seterusnya. Ini kucing ya, kucing rasta. Nah, jadi seperti itu ini ada 20 gambar. Ya, kenapa kok gambarnya kayak Minecraft gini ya, kotak-kotak nih? Karena karena ini emang 32 piksel kali 32 piksel doang, jadi ya blur itu. Kalau ke teman-teman mau pakai HD ya berat komputasinya nanti ya. Ini kan contoh aja. Nah, kemudian em, saya sudah recording kan ya? Oke. Kemudian misalkan kita pakai apa namanya parent class namanya General AI, General Auto Encoder. Nah, gunanya untuk apa? Nanti biar bisa di-inherit oleh Sparse AI dan Sparse AI. Susah ya nyebutnya ya. Sparse Auto Encoder nanti juga saya selain punya standar auto encoder, Sparse Auto Encoder nanti juga ada denoising auto encoder.
Nanti kalau sempat kita juga bahas VAE ya, Variational atau Stochastic Autoencoder. Nah, jadi kita butuh apa aja? Yang pertama, oh ya ini kita lihat dulu parameternya. Kita butuh optimizer, kita pakai stochastic gradient descent dengan learning rate 0,1. Kalian bisa ganti pakai Adam, optimizer, RMS prop, kemudian apa lagi? eh Ya gradient descent itu sendiri ya. Kemudian ada grad yang macam-macam. Learning rate-nya semakin kecil semakin presisi tapi lebih lama. Ini encoder, decoder ya. Jadi karena strukturnya seperti saya bilang tadi ada yang sebelum latent code dan sesudah latent code. Yang sebelum itu berarti encoder. Ini decoder itu untuk mengkonstruksi ulang gambar. Kemudian auto encoder ini apa bedanya? Ya ini adalah clipping dari encoder dan decoder kita satukan nanti. Nah ini optimizernya tadi. Kemudian kita punya beberapa metode yaitu loss. Loss ini digunakan untuk menghitung loss function dari extrude dan express. Kayak misalkan di regresi kalian bisa ngitung pakai MSE, nah, kemudian bisa pakai MAPE, MAE. Nah di sini kita pakai L2 atau kayak Euclidean distance gitu. Nah kemudian kita encode itu kita predik ya karena kita memprediksi latent code-nya menjadi suatu sorry memprediksi inputan menjadi latent code atau Z misalkan. Kemudian dari Z itu kita predik sebagai dikonstruksi ulang menjadi X tilde. Nah, kebetulan di sini kita sebut sebagai H, hanya perbedaan istilah aja kayak H. Kemudian Z itu intinya latent code lah ya. Kemudian reconstruct itu ya tadi auto encodernya dipredik. Auto encoder itu ya tadi ya sebenarnya encoder dan decoder yang sudah digabungkan. Nah, cuma ini nggak dipakai juga sih function ini karena kita panggil ulang nih di sini. Ya, ini bisa juga kita replace jadi reconstruct. Kemudian kita masukkan X-nya. Jadi nggak perlu sepanjang ini karena kita udah buat fungsinya juga bisa pakai nanti self.reconstruct gitu. Nah, kemudian di sini kita panjangnya X. Nah, ini untuk apa function ini? Ini gunanya untuk menampilkan nanti sebelum dan sesudah rekonstruksi dari image. Nah, kemudian kita panjangnya berapa, kemudian kita mau menghitung panjang baris dan panjang kolom untuk subplot kayak ini mau berapa baris berapa kolom di sini. Kemudian kita looping aja. Nanti ada dua image yang kita compare yaitu ini ya, X yang asli atau image yang asli lalu dan yang kedua adalah image yang direkonstruksi. Kemudian kita build-nya masih pas karena nanti kita tergantung pakai arsitekturnya yang standar autoencoder atau pakai yang sparse autoencoder. Jadi biarkan nanti kita rewrite metode ini di child class. Nah, teman-teman harus belajar OOP dulu ya biar teman-teman paham mengenai child class, parent class, inheritance dan sebagainya. Kemudian train, kemudian di train di sini ya tadi cuma fitting. Nah, fitting apa ya? Fit itu kan kalau di Python, di neural network itu artinya ini ya, training datanya dimulai gitu. Nah, kemudian kita masuk ke autoencodernya itu sendiri. Di sini kita punya inheritance dari nge-inherit dari general AI. Kenapa saya bilangnya AI? Karena kalau bahasa Inggris kan AI kan ya. Kalau di Indonesia kan general AE autoencoder. Kemudian sama kita butuh optimizer, kita ini ya panggil ulang kelas kita. Kemudian di sini kita butuh keras bisa pakai sequential. Contohnya, ini hanya cara penulisan aja ya di keras itu. Salah satu cara penulisan neural network di keras yaitu salah satunya sequential. Berarti nanti kita clipping di suatu list kayak gini, yang isinya layer gitu. Nah, layer pertama itu flatten. Jadi image kita kan bentuknya persegi ya. Kita bentuk sebagai satu baris dulu, di flatkan. Hmm. Ini ukurannya 32 kali 32 kali 1 tadi input kita. Kemudian kita dense layer di sini adalah kayak hidden layernya, tergantung kalian mau berapa jumlah neuron di sini bebas. Kemudian di sini adalah jumlah dari neuron pada latent code. Jadi kalau teman-teman lihat tadi di tengah arsitektur kita ada latent code kan. Nah, itu jumlahnya 30 di sini. Ini fungsi activation, ini Celu itu terbukti cukup bagus ya di autoencoder. Lalu kita kasih sigmoid, ya bebas. Ini Celu lagi juga boleh. Kemudian di sini eh, kita butuh decoder juga. Ini kita samakan aja. Ada 3 dense layer di sini. Tapi yang pertama 128, 512 ini bebas ya. Lagi-lagi dan layernya berapa. Yang penting yang match adalah input shape dari decoder. Input shape dari decoder itu harus sama dengan output shape dari encoder. Nah, ini 30 match, ya udah, yang lain bebas. Nah, kemudian output layernya
Di sini kita itu kan pengen 32 kali 32 kan, kali satu grayscale 32 pixel 32 pixel, biar kayak yang output kayak inputan. Ini di reshape karena tadinya masih di flatten. Kita kembalikan lagi ke bentuk persegi. Kemudian kita lakukan um, clipping dari self encoder dan decodernya kita gabungkan menjadi satu model, yaitu auto encoder. Ya kalau nggak digabungkan gimana? Terpisah dong. Nanti gimana? Harus manggil dua function. Ya, makanya kita harus satukan aja. Kemudian compile pakai binary cross entropy. Nah ini karena kita pakai sigmoid ya. Kemudian optimizernya tadi SGD, metricnya pakai reconstruction loss. Apa tadi reconstruction loss? Ini ya, pakai L2 distance. Jadi biasanya kan kayak loss functionnya misalkan apa namanya sparse cross entropy, kemudian metriknya akurasi. Jadi ini L2 distance dan juga binary cross entropy ini sama-sama digunakan untuk mengukur seberapa bagus model kita. Sedangkan optimizer ini untuk ngupdate bobot dari setiap layer di sini kayak gitu. Ini saya nggak akan run ya karena memang runnya cukup lama. Jadi makanya saya bahas eksplanasi tiap line code aja. Kemudian kita panggil kelasnya standar EI. Ini. Kemudian kita masukkan ke variabel namanya standar EI. Kita build. Nah, build itu ini. Function ini kita panggil. Nah, dengan build ini kita berhasil membangun suatu keras model, neural network model, dan kita compile. Habis itu kita train. Nah, train ini dari mana? Di sini kan nggak ada train. Ya, kita ngambil dari parent kelasnya. Di sini train. Kita fitting. Habis itu ya kayak gini ya, kita lihat ke bawah. Nah, setelah 100 epoch atau 100 iterasi, loss dari reconstruction itu masih 412. Padahal harusnya yang bagus itu kalau di kasus si Varten ini di bawah 100 ya, kayak misalkan 50 atau berapa. Karena loss-nya itu masih besar kayak gini, maka ketika kita show reconstruction, gambarnya gini. Jadi ini gambar yang asli, inputan, gambarnya kuda ditunggangi orang. Ini gagal direkonstruksi, semuanya kayak gini ya. Nah, memang karena kita cuma pakai dense layer, maka kita butuh iterasinya banyak. Misalkan epochnya harus diganti 1000 gitu, atau 2000 atau 500 paling enggak lah ya. Ya 1000-an lah. Jadi kalau 100 ya nggak jadi kayak gini. Nah, coba kita pakai layer yang lain, misalkan nggak pakai dense layer, tapi kita ubah. Ininya masih sama, pakai SGD, standar EI. Ini kita namakan beda aja, pakai convolutional. Nah, bedanya di sini. Kita nggak pakai dance gitu kan. Ngedance kali. Bukan dance layer, tapi di sini pakai convolutional layer dan max pooling layer. Nah, ini teman-teman kalau belum lihat video saya tentang CNN, bisa lihat dulu biar paham mengenai convolutional dan max pooling layer. Nah, intinya ini digunakan untuk ngolah image ya, seringnya. Jadi, image kita kan 32 kali 32 kali satu. Lalu kita lakukan convolution layer kayak apa namanya? eh, di reshape yang tadinya 32 kali 32 kali satu kita kalkulasi dengan matematik perkalian atau maksimum gitu-gitu kan ya. Kemudian didapatkan 32 kali 32 kali 32. Kenapa 32-nya 3 kali? Karena yang pertama ini adalah kayak height, width kayak panjang, lebar misalkan. Nah, ini channelnya yang tadinya grayscale kita jadikan 32. Lah itu apa aja? Bukan warna ya. Itu channel kayak di neural network biasa. Jadi kedalaman. Kayak misalkan kayak kalau 32 kali satu kan itu kayak persegi dalam 2D ya, dua dimensi. Nah, itu kan kalau pakai convolutional layer nanti kita bisa bikin kayak balok atau kubus. Nah, ini karena simetrik jadi kubus. Kayak gitu. Gambarnya jadi kubus. Nah, habis itu kita max pooling, ini berarti kita ngambil nilai maksimum dari pool size-nya 2 ya. Jadi kita ngambilin dari 2 kali 2 itu kita ngambil maksimumnya berapa gitu. Nah, nanti nilai maksimum itu yang digunakan untuk mewakili gambar. Contohnya gambar kuda ini. Ini kan yang paling penting dalam gambar yang ini itu kuda sama orangnya ya. Kayak background rumput, kemudian tanaman itu kan sebenarnya nggak terlalu penting. Makanya kita ngambil yang penting-penting aja. Nah, gambar yang ada garisnya itu nilainya besar gitu. Jadi contohnya kaki, kepala kuda, badan kuda itu pasti nilai image-nya, pikselnya besar. Nah, jadi kita ngambil piksel-piksel yang besar karena kita mau mempertahankan gambar utamanya gitu.
Nah, setelah kita max pooling, maka terjadi downsize dari em, image yang asli. Tadinya 32 baris 32 kolom pixel, tadinya tinggi dan lebarnya segitu, jadi 16 kali 16 karena 32 bagi 2. Tapi channelnya masih sama. Lah, kita ubah channelnya jadi 64 nih sekarang. Nah, ini. Tapi ininya masih sama. Kemudian kita lakukan full size lagi, jadi dibagi dua lagi. Jadi 8 ke 8 kali 64. Lalu kita kasih lagi channel yang lebih besar lagi. Kemudian dibagi lagi si panjang dan lebarnya jadi 44128. Seperti biasa, encoder dan decoder harus match antara input dan outputnya. Output encoder ini harus sama dengan inputan dari decoder. Kayak gitu. Nanti kalau nggak ya error. Nanti kita kasih hidden layer gitu kan. Jadi yang tadinya 44128 jadi 16 16 32. Loh kok bisa? Lah karena gini gini. Ini kan 44128. Ininya 64. Jadi 64 dulu kan. Nah, kenapa ini? Ya ini wajar lah. 128 bagi 2 jadi 64. Nah, ini kenapa 4 jadi 8 gitu kan? Karena di sini ada stride-nya 2. Jadi dikalikan 2. Diperbesar kita. Dikembalikan ke ukuran aslinya. Nah, jadi 8864. Ini 4 kali 2. Kemudian 128 bagi 2. Bukan bagi 2 karena ininya 64 ya. Kebetulan aja. Ya, kemudian di sini setelah kita punya ukuran 8864, kita strike 2 lagi jadi 16 ya, dikalikan 2. Yang ini 64 jadi 32 di sini. Gitu. Kemudian 32 ini dijadikan satu, jadi grayscale lagi ya. Kemudian 16 ini dikalikan 2 lagi nih, karena strike-nya lagi-lagi 2. Jadi 32 kali 2 kali satu. Jadi kan kayak ukuran image yang asli. Kemudian kita running dengan epoch 100, kita bandingkan dengan dense layer ya. Kita ke bawah. Oh, ini yang paling bawah ya. Wah, ini dengan 100 epoch, ini ternyata convolutional layer kita bisa mendapatkan 111. Kalau kita plot, sudah terbentuk ya, mulai terbentuk. Jadi ini gambar kuda, ini kayak gambar kuda, gambar burung kayak gambar burung. Kemudian ini angsa ya, atau apa? Burung, burung apa? Ya itulah ya. Ini ada kucing, kucing ya meskipun ngeblur nih. Kalau teman-teman nggak mau ngeblur ya udah ditambahin aja. Misalkan ini jadi 500 gitu epochnya. Nanti kemungkinan kalau apa namanya neural network kalian bener ya jadi. Taunya bener atau enggak gimana ya? Dilihat aja ininya. Loss functionnya selalu turun nggak? Kalau lossnya naik turun ya nggak berbelajar berarti. Kalau misalkan lossnya malah naik berarti model kalian makin buruk semakin ditambah trainingnya. Kebetulan ini turun terus, jadi bagus. Begitu. Jadi tinggal ditambahkan iterasinya aja nanti teman-teman bisa mendapatkan image yang sempurna kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita akan membahas part AI lagi di pertemuan berikutnya, di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.